sama-sama memuji membesarkan nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang baru pada pagi hari ini. Setiap kami yang hadir dengan keadaan sehat, dengan tidak suatu apa-apa Bapak, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Sebentar kami akan sama-sama memuji membesarkan namanya Engkau, kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang melawat ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Tutup dengan kuasa dalam saja Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji namanya Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan dan Bapak itu Tuhan Yesus. Anak-anak gak lupakan, ini Tante Putri, Tante Ida, Tante Juni, Om Toto, Om Kevin, dan Tante Nana ya. Kita semua di sini ingin sama-sama memuji Tuhan, ingin meninggikan namanya Tuhan. Yuk. Kita nyanyi lagu pujian ini. Aku istimewa. Haleluya. Nyanyinya pakai gerakan ya. Dunia boleh aku tak berarti. Dunia boleh aku kata siapa-siapa. Tapi kata
akan sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk hidup kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersyukur kalau Tuhan masih memberkati kita, Tuhan masih menolong kita, Tuhan masih menyertai kita sampai hari ini. Ya Yesus.
Bapa di surga. Kalau pada pagi hari kami boleh memuji memuliakan nama daripada Tuhan. Biar puji-pujian yang sudah kami nyanyikan Bapa boleh menyenangkan hati akan Tuhan. Bapa lalu sebentar kehidupan kami kembali akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Dan firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar Tuhan. Boleh berakar bertumbuh untuk hormat dan kemuliaan nama daripada Tuhan. Memberkati Om Indra yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami siap menyambut berkat firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Masih dilanjut nontonnya ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Philadelphia Kids. Minggu ini kita masih beribadah secara online di rumah karena kita belum bisa beribadah di gereja. Tapi tidak apa-apa. Ketika kita beribadah secara online di rumah dengan sungguh-sungguh, kita pun akan mengalami berkat Tuhan. Hari ini Mindra akan bawakan firman Tuhan yang berjudul tentang penyertaan Tuhan. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang mengalami penyertaan Tuhan. Namanya adalah Yusuf. Yusuf alami penyertaan Tuhan dalam hidupnya meskipun dia mengalami sesuatu yang gak enak, tetapi ketika dia disertai Tuhan, kehidupannya mengalami keberhasilan. Yusuf tinggal bersama dengan ayah dan ibunya, dia mempunyai banyak saudara, tetapi saudara-saudara Yusuf itu membenci Yusuf. Suatu hari ketika Yusuf mengantarkan makanan untuk saudara-saudaranya, Yusuf dibuang ke dalam sebuah sumur yang kering. Setelah itu Yusuf dijual kepada pedagang Midian. Setelah itu Yusuf juga dijual lagi kepada orang Mesir yang bernama Potifar. Dia pegawai istana raja. Di rumah Potifar Yusuf menjadi budak. Dia bekerja di sana di bawah pengawasan dari Potifar. Tetapi dalam kehidupan Yusuf alami penyertaan Tuhan. Meskipun dia menjadi budak di tanah Mesir di rumah Potifar, tetapi Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Tuhan tetap menyertai Yusuf. Kita mau baca di dalam Kejadian 39 ayat 3. Kejadian 39 ayat 3, Indra akan bacakan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Di dalam rumah Potifar, Yusuf pun alami penyertaan Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf, Tuhan membuat berhasil. Ketika ada di rumah Potifar, Yusuf difitnah oleh istri dari Potifar, yang mengakibatkan Yusuf akhirnya masuk ke dalam penjara. Nah, di penjara pun apakah Tuhan meninggalkan Yusuf? Tidak, adik-adik. Di penjara Tuhan tetap menyertai Yusuf. Kita mau baca lagi Kejadian 39 ayat 21. Kejadian 39 ayat 21. Anda akan bacakan Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Yusuf alami penyertaan Tuhan meskipun di dalam penjara. Yusuf disertai Tuhan, bahkan menjadi kesukaan bagi kepala penjara itu. Di mana Yusuf berada, meskipun dalam kesulitan, Yusuf alami penyertaan Tuhan. Nah, suatu hari ketika Yusuf ada di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan juru minuman dan juru roti dari kerajaan yang dihukum dalam penjara bersama-sama dengan Yusuf. Ketika itu mereka berdua bermimpi dan mereka tidak mengerti arti mimpinya. Yusuf yang disertai oleh Tuhan diberikan hikmat untuk bisa mengerti dan menerjemahkan dari mimpi juru minuman dan juru roti itu. Dan apa yang diartikan Yusuf itu benar-benar terjadi buat mereka. Suatu hari juru minuman itu akhirnya kembali kepada Firaun. Dia melayani kembali. Nah, Yusuf mengharapkan suatu saat dia boleh terbebas dari penjara. Dia mengharapkan kalau juru minuman itu akan menolong dia setelah dia lepas. Tetapi juru minuman itu lupa. Akhirnya Yusuf menunggu pertolongan dan
Tuhan tetap menyertai Yusuf. Suatu hari Firaun bermimpi dan tidak ada yang mengartikan mimpinya. Akhirnya juru minuman itu teringat bahwa ada seorang yang bisa mengartikan mimpi, yaitu Yusuf. Lalu Yusuf diceritakan kepada Firaun dan akhirnya Yusuf dipanggil oleh Firaun untuk mengartikan mimpinya. Apa yang dialami oleh Firaun, Yusuf bisa menerjemahkan apa arti mimpinya. Dan ketika itu Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir karena Yusuf bisa mengartikan mimpinya. Adik-adik, dari kisah ini, dari kisah Yusuf, bahwa orang yang mengalami penyertaan Tuhan itu akan alami banyak hal dalam hidupnya. Orang yang disertai sama Tuhan, orang itu akan alami perlindungan Tuhan. Orang itu akan alami pemeliharaan Tuhan. Orang itu akan alami keberhasilan dalam hidupnya. Nah, setiap kita pasti mau hidup kita disertai oleh Tuhan. Karena itu, adik-adik, hari-hari ini kalau kita lebih banyak di rumah, sekolah libur, ketika bangun pagi, jangan langsung megang HP. Ketika bangun pagi, jangan langsung nonton TV. Ya, ketika bangun pagi, ayo kita sama-sama, kita duduk dulu. Ya, adik-adik, bangun pagi di rumah, duduk di kasur, berdoa, mengucap syukur sama Tuhan, dan minta penyertaan Tuhan. Biar Tuhan sertai hidup kita, hidup keluarga kita sepanjang hari itu dengan kita berdoa meminta pimpinan Tuhan. Dan percaya ketika Tuhan menyertai kita, ada perlindungan, ada pemeliharaan, ada kasih sayang yang Tuhan berikan. Puji nama Tuhan, itu saja firman Tuhan yang Winda sampaikan. Biar ini jadi berkat buat kita semua. Ya, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, biar kita tetap alami penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kita mau berdoa. Kita sama-sama tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami boleh ada semua karena berkat Tuhan, karena kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa biar setiap kami terus boleh alami penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Di mana kami berada dalam kasih sayang dan perlindungan Tuhan. Tuhan yang menjaga setiap anak-anak Philadelphia Kids di mana berada. Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, memberkati keluarga mereka. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan dalam setiap hari, Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami percaya saat Tuhan menyertai hidup kami ada dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Di nama Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.